semua, kembali lagi bersama saya Desti Nestiani Manupas, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-8 mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus C. Hamad. Baik, bab yang pertama membahas mengenai mengatasi disabilitas. Robert L. Burghoff, Jr. siap untuk bekerja dan sangat bangga. Saat itu tahun 1968 dan Bob muda berada di rumah kuliah untuk musim panas. Dia berharap segera bisa berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert S.R. adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerja di Evansville, Indiana. Robert Burghoff S.R. telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya, dan sekarang ayah dan anak bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja. Bob muda merasa dewasa dan jantan, tetapi hari pertama itu akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka, Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi of fakta nada, dia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung. Kami tidak mempekerjakan orang cacat apapun di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob Burghoff Jr. telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun, Burghoff yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang diinginkan. Tapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda nanti menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak, "Mandor Serikat Pekerja, Anda tidak bisa melakukan itu. Itu melanggar hukum." Namun pada tahun 1968, hanya ada sedikit undang-undang anti-diskriminasi di Amerika Serikat. Orang-orang kecil yang dilindungi seperti dia tidak mendapat kesempatan di tempat kerja. Frustasi dan marah pada hari musim panas yang mengecewakan di tahun 1968 itu, Bob Burghoff Jr. tidak dapat melihat apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Dia melanjutkan untuk lulus dari kuliah, mendapat gelar sarjana hukum, dan menjadi pengacara yang spesialisnya adalah hukum kecacatan. Dulu ia pernah mengenakan jeans, kaos oblong dan sabuk perkakas. Kini pengacara berusia 40 tahun itu mengenakan setelan jas. Seorang harus melihat lebih dekat untuk memperhatikan bahwa lengan kanan atasnya lumpuh. Burghoff siap untuk membuat perbedaan utama dalam hukum kecacatan. Bab 2, dikirim ke ketaatan. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seorang dengan permanen berubah ketika polio mengubah hidup Burghoff. Dalam kasus lain, seorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial, sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris Raya. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu tangan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Sejak awal, penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636
untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun pada awalnya, hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang-orang luar penyandang cacat. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1751, termasuk fasilitas untuk mengobati penyakit mental. Tetapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada tahun 1756, petugas rumah sakit mengikat pasien ke dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit mengenakan biaya bagi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pasien berolahraga di halaman untuk membuat para pengunjung enggan. Bab 3. Bangkitnya lembaga disabilitas. Tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600 orang Amerika, termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu, tewas selama Perang Saudara Amerika Serikat tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka. Banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh atau mata, atau menderita luka permanen lainnya. Veteran dengan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi dengan meningkatnya fotografi para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tak bisa diabaikan. Dengan banyaknya luka dan amputasi baru, industri berkembang, menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Namun dengan begitu, banyak pria cacat di jalanan kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California, mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi, atau cacat apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Perubahan lembaga. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu dan tunanetra meningkat secara dramatis. Banyak orang Amerika memberi penekanan baru pada pendidik selama dekade terakhir tahun 1800-an, dan mereka memiliki keterbatasan percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Sekolah juga didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900, ada 31 lembaga tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan, apa yang sering disebut kelemahan pikiran. Di waktu, semua lembaga itu memberikan harapan bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Namun mayoritas dari mereka dengan cacat disimpan di rumah atau tinggal di rumah sakit jiwa dan rumah yang dikelola negara untuk orang miskin. Dix telah menanam benih selama tahun 1840-an yang telah berakar secara dramatis
pada tahun 1860-an dan 1870-an. Seruannya untuk fasilitas yang lebih baik bagi orang dengan penyakit mental menyebabkan banyak negara bagian membangun fasilitas baru. Era progresif. Selama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita cacat karena kecelakaan kerja. Undang-undang baru menetapkan kompensasi pekerja yang tersebar di seluruh negeri. Ini berarti mereka yang menderita luka atau kecacatan di tempat kerja harus dibayar untuk luka-luka mereka. Institusi dan sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama dekade-dekade menjelang tahun 1900. Para progresif mulai memperlengkapi kembali beberapa institusi tersebut. Beberapa ahli menyarankan agar lembaga penyandang disabilitas diatur secara berbeda, sebuah perubahan yang disebut rencana koloni. Bab 4. Pekerjaan bukan tin cups. Perang saudara telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Sekali lagi, prostetik industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah, seperti setelah Perang Saudara. Banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Pakar rehabilitas menyerukan program untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para veteran. Undang-Undang Pertahanan Nasional tahun 1916, Undang-Undang Smith-Hughes tahun 1917, dan Undang-Undang Smith, Undang-Undang Rehabilitasi Veteran SERT tahun 1918. Semuanya menciptakan program pelatihan kejuruan. Pada tahun 1920, Kongres mengesahkan Smith-Vest ACT. Undang-undang ini memberikan pelatihan kejuruan bagi warga sipil penyandang disabilitas yang belum pernah bertugas di militer. Pada tahun 1922, 34 negara bagian telah membuat program rehabilitasi kejuruan tingkat negara bagian mereka sendiri. Namun, banyak pengusaha memilih untuk tidak mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas, baik mereka adalah veteran atau bukan. Bab 5. Polio, perang, dan tampilan baru. Para penyintas polio termasuk dalam setiap kelas dan kelompok sosial di negara ini. Banyak yang muncul dari pengalaman menggunakan kursi roda, kruk, atau penyangga kaki. Orang Amerika tidak lagi dapat melihat ke arah lain. Era baru aktivisme segera bangkit. Kampanye March of Dimes yang dimaksudkan untuk mendukung anak muda korban polio didirikan pada tahun 1938. Aktivis lain berusaha untuk mengungkap kondisi buruk yang sering ditemukan di lembaga-lembaga negara untuk penyandang disabilitas, termasuk rumah sakit jiwa di institusi psikiatri. Perang Dunia II. Sebagaimana Perang Amerika Serikat sebelumnya telah membawa perubahan bagi para penyandang disabilitas, begitu pula Perang Dunia II. Sekali lagi, perang membawa cedera dan kecacatan bagi banyak orang. Kecelakaan industri di Amerika Serikat selama perang juga menyebabkan cedera dan kecacatan. Program pemerintah baru diciptakan untuk individu dengan disabilitas terkait perang. Ini termasuk program pelatihan kejuruan baru sebagai bagian dari Undang-Undang Barden-Lafollette tahun 1943. Undang-undang ini juga menyediakan layanan rehabilitasi fisik dan memberikan kesempatan bagi individu untuk menghadiri sekolah, perguruan tinggi, dan universitas khusus. Paul Strachan dan AVPH atas. Selama dan setelah Perang Dunia II,
organisasi yang mendukung penyandang disabilitas menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Paul Strata, seorang pengurus serikat pekerja, mendirikan American Federation of the Physically Handicapped (AFPH) pada tahun 1942. Stratan tinggi, tuli, dan bersemangat, sangat efektif dalam menggunakan bakat organisasinya untuk mencapai hasil nyata dalam hak-hak penyandang disabilitas. Strachan adalah pendukung awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai model hak penyandang disabilitas. Keyakinan bahwa penyandang disabilitas harus memiliki hak yang sama seperti orang lain. Stratan melobi perbuatan undang-undang hak-hak sipil untuk melindungi penyandang disabilitas dan diskriminasi dan mendukung perekrutan penyandang disabilitas. Ajakannya agar publik memandang penyandang disabilitas secara positif. Mengapa atau mengapa? Tanyanya, masih ada prasangka yang tidak beralasan dan tidak adil terhadap jutaan orang cacat? Mengapa industri tidak bisa dan publik menyadari bahwa kita juga menginginkan kenyamanan, perasaan aman yang berasal dari pengakuan yang adil atas hak-hak kita sebagai warga negara? Stratan dan AFPH menyerukan bangunan yang dapat diakses dan keselamatan pekerja yang lebih baik. Dia bekerja dengan Departemen Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja untuk menyusun undang-undang federal baru yang mendukung penyandang disabilitas dan hak-hak mereka. Dia berkampanye atas nama Perang Dunia II Veteran, mendorong lebih banyak kesempatan kerja dan pelatihan pemerintah. Perang Dunia II telah menghasilkan lebih banyak undang-undang rehabilitas yang sebagian besar dirancang khusus untuk membantu para veteran perang. Pada tahun 1950-an, terjadi putaran tambahan dari undang-undang rehabilitasi termasuk amandemen rehabilitasi kejuruan tahun 1954. Undang-undang ini dirancang tidak hanya untuk membantu para penyandang disabilitas mendapat mobilitas atau cara hidup yang lebih baik. Mereka dimaksudkan untuk membantu para penyandang disabilitas bergerak ke arah yang lebih bebas dalam arus utama masyarakat. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.